Selamat pagi siswa kami seluruhnya, kelas 12 IIS. Materi kita untuk semester yang pertama ini adalah mengenai akuntansi perusahaan jasa. Nanti di semester genap ataupun belum sampai semester genap, kita harus kejar itu akuntansi perusahaan dagang karena bulan-bulan Maret kalian sudah selesai pembelajaran efektif ya. Baik siswa kami seluruhnya, materi ini buku boleh kalian pinjam di perpustakaan yang Yudhistira ya, jangan Erlangga. Yang Yudhistira. Pertama sekali kita akan memulai materi kita itu mengenal akuntansi sebagai sistem informasi. Sistem informasi yang dimaksud di situ adalah informasi yang digunakan oleh pihak-pihak dalam perusahaan. Apa-apa saja itu yang memerlukan informasi dalam perusahaan. Yang pertama itu adalah pemilik atau owners. Yang kedua itu adalah pihak masih internal, yaitu manajerial atau pimpinan. Kemudian masih internal itu adalah employee atau karyawan. Yang berikut eksternalnya atau pihak luar dari perusahaan itu yang membutuhkan informasi, yaitu pihak pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak ya, itu yang membutuhkan informasi tentang sebuah perusahaan. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan keuangan, yang berhubungan dengan keuangan sebuah perusahaan. Nah, kita mau lihat itu menyelesaikan semua persoalan informasi di dalam sebuah perusahaan adalah melalui akuntansi. Akuntansi ini ya, kalau kita mau melihat di sejarahnya, akuntansi ini pertama sekali itu harus kita ketahui, yaitu oleh ahli akuntansi dunia Luca Pacioli tahun 1494. Nanti boleh kamu baca-baca itu ya. Kemudian terjadilah perkembangan akuntansi ini, kita lihat sampai dengan menjadi sebuah sistem ya, menjadi sebuah sistem. Persoalan dengan sistem, kita harus paham bahwa sistem itu adalah sesuatu yang diatur, prosedur-prosedur yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat sistem tersebut. Nah, kemudian kalau untuk sejarah akuntansi nanti boleh kamu buka-buka. Kemudian akuntansi dalam berbagai peradaban, terjadi perubahan teknologi, kemajuan teknologi. Akuntansi itu juga meningkat kemajuannya atau modernnya ya. Baik, kita lanjut. Itu bisa nanti kamu akan lihat di buku yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian kita lihat pengertian dan manfaat akuntansi juga ya. Ya. Akuntansi dapat diartikan sebuah ya, dalam bahasa Inggris the language of business atau bahasa dunia usaha ya. Bahasa dunia usaha, the language of business. Nah, ya, bahasa ya. Informasi itu ya ada bahasa, ada data, ada fakta, ada dokumen, itulah informasi. Nah, yang berhubungan dengan dunia usaha, ya informasi-informasi yang berhubungan dengan dunia usaha, dalam hal ini tentunya adalah berhubungan dengan uang, itulah arti daripada akuntansi itu sendiri. Siswa kami sekalian, ya, kalaulah kita lihat apa itu sistem informasi, ya. Sistem informasi itu nanti juga bisa kalian lihat di situ, yaitu yang menyediakan informasi untuk pihak-pihak eksternal dan pihak internal yang tadi sudah sampaikan. Ya berupa data-data atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan uang, harus berhubungan dengan uang, finansial. Nah, itu. Berikut untuk spesifikasi daripada akuntansi itu. Akuntansi itu sendiri adalah sebuah sistem. Jadi kalau dikatakan
Mengapa dikatakan akuntansi itu sebuah sistem? Karena memang eh, menurut sistem informasi akuntansi, akuntansi itu dapat memberikan gambaran kondisi sebuah perusahaan secara detail. Lagi-lagi jangan sampai lupa, tetap harus yang berhubungan dengan uang, begitu ya. Nah, kita lihat fungsi pentingnya dari sistem informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah mengumpul dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang berikut, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, making decision, ya, pengambilan keputusan atau making decision. Baik, yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan. Nah, ya, kita lihat sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 3 bagian subsistem, yaitu mengelola transaksi baik transaksi keuangan maupun transaksi non keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan, yaitu sistem pemrosesan transaksi, kedua sistem buku besar dan pelaporan keuangan, yang ketiga adalah pelaporan manajemen. Nah, itu dia ya. Siapa-siapa saja yang menggunakan informasi akuntansi itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu pihak di dalam perusahaan itu, owners, pemilik. Kemudian ya manajerial atau pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu adalah employee atau karyawan. Itu juga butuh informasi terhadap perusahaan itu. Apakah perusahaan itu memperoleh laba atau malah menderita rugi. Eksternal yang jelas adalah yang pertama pemerintah, dalam hal ini kembali lagi adalah Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua investor ataupun ya penanam modal dalam sebuah perusahaan juga harus tahu bagaimana kondisi perusahaan itu, yang dalam hal ini boleh memberi kredit, ya misalnya bank, ya ataupun pasar modal. Nah, kemudian para katakanlah itu pemasok juga harus tahu perusahaan itu maju atau mundur dalam perolehan laba dalam perusahaan itu. Nah, itu dia ya. Jadi kepada siswa kami seluruhnya, itu bisa juga kamu akan lihat nanti di buku yang sudah kamu akan pinjam kalau belum. Nah, berikut kualitas informasi dan prinsip dasar akuntansi. Nah, kualitas informasi itu ya, kualitas informasi itu terlalu banyak di situ, boleh kamu akan lihat. Dan sampai dengan kita lanjut bagian yang C, nanti boleh kamu akan ikuti halaman 16 ya. Bidang akuntansi dan profesi akuntan. Ya, bidang akuntansi, bidang-bidang. Ada bidang-bidang keuangan, bidang akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, ya, akuntansi pajak, akuntansi pemerintah, nah, bidang-bidang itu ya. Akuntansi pendidikan juga ada. Nah, kemudian bidang-bidang profesi akuntan. Kalau nanti mana tahu kamu jadi seorang akuntan atau ahli di bidang keuangan, ya makanya dari sekarang sudah harus dimulai ya, menjadi seorang ahli akuntansi itu dari awal harus kita ketahui apa-apa saja yang menjadi profesi akuntan. Ya, perlu Bapak sampaikan sebagai motivasi bagi kamu, seseorang yang bisa menjadi pemeriksa keuangan haruslah akuntan. Seseorang yang bisa menjadi direktur bank haruslah akuntan. Yang bisa menguasai akuntansi secara menyeluruh, secara mendalam. Kalau kamu juga bisa menjadi seorang guru ekonomi, itu akuntansi juga diwajibkan harus kamu miliki. Mengapa demikian? Ya benar, memang akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi. Seorang akuntan ataupun seseorang yang menguasai kompetensi atau keahlian akuntansi, dia akan selalu berpikir keseimbangan antara harta, kewajiban, modal. Nah, dia tidak akan mau mengambil keputusan itu tanpa memikirkan
ketiga hal tersebut. Nah, jadi kita lihat kalau untuk akuntan pendidik, ya, akuntan yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan, profesi akuntan pendidik dapat berupa pengajar akuntansi, penyusun kurikulum akuntansi, dan penyusun buku-buku akuntansi. Nah, itulah kalau untuk profesi akuntan pendidikan. Jadi memang kalau akuntan pendidikan enggak sehebat-hebat akuntan untuk yang internal ya. Nah, kemudian kalau untuk akuntan internal itu yang ditetapkan di dalam sebuah perusahaan menjadi pengelola keuangan ataupun bank atau lembaga keuangan bukan bank, ya. Nah, jadi itu kita lihat menyusun sistem akuntansi, ya tugas-tugasnya ya, menyusun laporan keuangan, melaksanakan bagian kegiatan akuntansi, menyusun anggaran perusahaan, menangani pajak, melakukan pemeriksaan internal. Nah, kemudian kita lihat akuntansi pemerintah, ya, seperti BPK, BPKP, dan Kementerian Keuangan. Nah, luar biasa kan? Kalaulah kita sudah menjadi ahli akuntansi, ahli ya di bidang sistem informasi akuntansi, kita menjadi seorang akuntan profesi. Nah, jadi kalau kita perluas sedikit, itu profesi akuntan, profesi advokat, profesi profesi kedokteran. Nah, itu banyak, profesi guru. Nah, seperti itu. Baik siswa kami seluruhnya, semoga kamu tertarik dengan materi ini karena kamu juga sudah kita mulai untuk menjadi seorang akuntan di kemudian hari, ya. Jadi ada juga kamu nanti yang berniat menjadi, ya katakanlah, pelaku jasa keuangan, kemudian bekerja di sebuah lembaga bank, ya, lembaga bank itu kan bank umum, dan juga bank syariah, lembaga bukan bank, asuransi, ya, dana pensiun, kemudian pasar modal. Nah, luar biasa semua. Jadi itu ya, Bapak harapkan kamu pelajari dulu lah cerita-cerita tentang bagaimana itu akuntansi secara teori. Nanti untuk pertemuan yang kemudian kita akan maju ke bagaimana itu akuntansi itu kita pelajari mulai dari persamaan dasar akuntansi. Sampai di situ dulu teori kita. Kamu akan boleh baca itu halaman 1 sampai halaman 26. Ya, penerbit Yudhistira, silakan dipinjam buku dari perpustakaan. Kalau tidak cukup, ya silakan untuk kongsi-kongsi dengan kawan. Sekian, selamat pagi untuk kita semua.